إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih diberikan dengan iman, Islam, sehat afiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku orang beriman, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan pada kesempatan siang hari ini diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah yang agung, risalah yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, risalah yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentu ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebaikan, baik dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan niat kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya itu, ibadah kita, amal soleh kita, niat kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita pasti kita akan berharap seperti itu. Namun untuk agar ibadah kita, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira." Siapa orang melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, dan sebagai iman-iman yang telah dianjurkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Kelak mereka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dicurangi sedikit pun. Jamaah sekalian, tentu dalam ayat ini bahwa keimanan adalah syarat untuk diterimanya amal soleh kita. Namun pertanyaannya, apakah iman kita sudah sahih atau belum? Tentunya iman yang sahih ini memerlukan kriteria, memerlukan syarat untuk menjadi iman yang benar, iman yang sahih. Pertama adalah at-tauhid, tentunya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ifradul qadim minal muhdats, meyakini bahwa tidak ada yang berhak diimani, yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena masih ada orang ketika mereka masih meyakini ada kekuatan lain, masih ada hal-hal yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dianggap memiliki sesuatu. Padahal
hal tersebut adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan apapun, kebesaran apapun tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi kuat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hanya fokus kekuatan, kemampuan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya intahaqqu 'ala ibadi ayatul wa la yusyriku bihi syai'an, bahwa hanya Allah yang berhak disembah dengan sebenarnya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah kita menyekuti Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ibadah jangan berpikiran Allah seperti apa, bagaimana. Terkadang maaf suka terbesit dalam hati kita, apakah Allah memiliki anggota tubuh, apakah memiliki mata, telinga, dan sebagainya. Tentu ini adalah alamat yang tidak dibenarkan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW. Muhammad tasawarta bidzalika fa huwa bikhilafil dzalik. Apabila terbayang dalam hati kita tentang Allah, ketika ada pikiran-pikiran tentang Allah, bagaimana artinya memiliki sesuatu anggota tubuh, memiliki apapun yang sama dengan manusia, tentunya pastinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan itu. Yang kedua, untuk menjadi iman sahih adalah tanzihullah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Jangan pernah kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berada di satu tempat, memiliki anggota tubuh sama dengan kita. Ini tidak dibenarkan oleh wa man wasafallaha bima'nan min ma'na bashar faqad kafar. Orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, dengan sifat manusia, tentunya dia belum dianggap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran tentang hal-hal di pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, di mana, seperti apa. Tentunya itu kita buang-buang jauh. Ketika kita sholat, kita fokus saja dengan bacaan kita, dengan bacaan Al-Fatihah kita, dengan bacaan surah kita. Tentunya itu adalah salah satu anjuran sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh para guru-guru kita. Tentunya untuk mencapai daripada iman sahih adalah tahlil, meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta segala sesuatu. Wallahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah pencipta kalian wa ma ta'malun, dan juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Kita sebagai hamba Allah hanya kasab, hanya mengarahkan satu perbuatan, satu pekerjaan, tetapi yang memberikan kesuksesan, yang memberikan menjadi hal tersebut terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, tetapi Allah lah yang mengenai musuh-musuh kalian itu. Kita ingat bahwa ketika perang Badar, bagaimana para sahabat Rasulullah, kaum muslimin berperang melawan musuh yang begitu amat banyak, perbandingannya 1 lawan 10. Tetapi dengan pemberontakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekali lempar seorang beriman mengenai beberapa musuh yang dihadapi ketika itu. Itulah jemaah sekalian, agar iman kita sahih tentunya harus punya keyakinan seperti itu. Dan untuk syarat diterimanya amal kita adalah ma'rifatul ilmihi. Kita harus tahu bagaimana cara ibadah. Jangan sampai kita melakukan kegiatan, melakukan amal sahih, kita tidak tahu bagaimana caranya melakukan amal tersebut.
Faqul man bighairi ilmin ya'malu amalu madatu la tuqbalu. Ketika seorang melakukan amal kebaikan tapi tanpa didasari dengan ilmu, amalu madatu la tuqbalu, tentunya amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran kecil jamaah sekalian, ketika kita di hari libur kita mengajak putra kita untuk sholat Jum'ah berjamaah bersama kita, tetapi kita belum pernah mengajarkan bagaimana cara berwudu kepada putra-putra kita. Sementara kita mengajak mereka untuk melaksanakan sholat Jum'ah, kemudian kita ajak ke masjid, kemudian kita menegur, nah kamu belum punya wudu. Ilustrasi seperti ini, kalau masuk kamar wudu, maka si anak tersebut menoleh ke sebelah kanan melihat temannya sedang membasuh kaki, maka dia basuh kakinya. Menoleh ke sebelah kiri, dia membasuh mukanya. Kemudian teman-temannya sudah tidak ada, maka dia langsung menemui ayahnya untuk sholat berjamaah. Apakah ibadah atau wudu anak kita sah? Tentu tidak. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana cara berwudu yang baik. Dalam satu keterangan, man kana ilmuhu bila ilm amalu bila ilmin kana ma yufidu aktaru mimma yuslihu. Orang yang melakukan suatu pekerjaan, suatu amal soleh tanpa didasari dengan ilmu, tentu kerusakannya akan lebih parah ketimbang. Jemaah sekalian, yang terakhir adalah agar amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bi ta'ati lillahi wahdah. Melakukan kegiatan amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW bahwa, ya Rasulullah, rajulun ghaza yabtaghi dzalikal ajra wa dzikra. Malahu ya Rasulullah, si fulan bin fulan ikut berperang bersama kita. Dia mengharapkan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia gugur di medan perang agar bisa disebut sebagai pahlawan. Malahu ya Rasulullah, apakah ada pahala, adakah ganjaran yang diberikan kepada orang tersebut? Maka Rasulullah, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Inna Allah yaqbalu minal amali ma lam yakun khalisan wa ma yabtaghi biwajhihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang melainkan dia ikhlas hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tentunya hal ini perlu kita cermati. Jangan sampai ibadah kita lakukan dengan begitu susah, dengan tenaga, dengan uang, dengan waktu, tetapi tidak memiliki nilai apa-apa. Oleh karenanya, mari kita senantiasa beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain, tidak karena pimpinan, tidak karena jamaah, tidak karena mertua, dan tidak karena yang lain-lain, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima, mengabulkan segala amal baik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa astaghfiruhu innahu rahim. Allahumma shalli Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana
lana sayyidal khaliq wal bashar Allahumma shalli wa sallim ala hadan nukhtar wal athhar akhir amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faz man ittaqa faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyina faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat sahabat Rasulil ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ana ma'ahum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahyain wal amwat ya qadir hadid Allahumma ansur man nasabin wa ansur man khazal muslim wa ali kalimataka ya Allah aizal islam wa halil kafarata wal mubtadi'ata al musyrikin a'da'aka a'da'adin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal musyrikin ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah